Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, kembali lagi dengan saya di Jelajah Nonton. Pada video kali ini saya akan bercerita tentang cerita misteri yang merupakan pengalaman nyata. Kisah ini sangat menarik dan bagus banget untuk didengarkan. Baiklah, langsung aja kita simak ceritanya. Ceritanya berjudul Harimau Siluman Penguasa Bukit Ular. Sebuah pengalaman nyata pembangunan jalan di kawasan pedalaman hutan Sumatera. Akibat tidak mendengar izin dari penguasa gaib setempat yang berwujud harimau siluman, pembangunan ini pun digagalkan. Awal cerita, dari hutan yang satu pindah ke hutan yang lain. Itulah tugas dan pekerjaanku selama bekerja di perusahaan industri pengolahan kayu hulu. Salah satunya adalah Kutatumba, salah satu tempat yang berada di kawasan hutan yang ada di pedalaman Kabupaten Dairi. Hutan Kutatumba ini berada di gugusan Bukit Barisan. Di sebelah Bukit Kutatumba ada sebuah desa kecil yang sangat terisolir. Di desa ini tidak ada jalan yang menghubungkan dengan dunia luar. Sarana jalan satu-satunya merupakan jalan setapak yang dipergunakan penduduk setempat untuk menjual hasil hutan atau hasil panen ladang mereka dengan cara dipikul di pundak mereka. Dengan berjalan kaki selama 2 hari 2 malam, barulah para penduduk desa yang membawa hasil panen mereka itu sampai pada desa yang sudah dekat dengan ibu kota kecamatan, yaitu Kerajaan Sukaramai namanya. Di desa ini pada hari Pokam, istilah orang Pak-Pak, para pedagang hasil bumi menampung hasil panen mereka. Melihat kondisi ini dapat dibayangkan bagaimana sulitnya hubungan ke desa terpencil itu. Pada saat saya berada di sana, di hutan Kutatumba, ini mulai dibangun jalan yang akan menerobos hutan lebat dan menerjang bukit, sehingga nantinya diharapkan dapat menghubungkan desa terpencil itu ke kota kecamatan. Perusahaan tempat aku bekerja ditunjuk sebagai kontraktor pembangunan jalan. 25 meter dari kanan kiri jalan yang akan dibangun, kayu longnya yang layak tumbang dapat dimanfaatkan untuk bahan baku industri kayu hulu. Sebelum badan jalan dibangun harus diadakan survei, kemudian diikuti oleh rintisan rencana badan jalan, dan dari hasil survei dan rintisan rencana badan jalan inilah yang kemudian dibuka badan jalan tersebut dengan menggunakan alat-alat berat bulldozer. Pekerjaan survei dan rintisan rencana badan jalan ini dibagi atas 2 regu. Setiap regu beranggotakan 12 orang pekerja. Kepala survei dan rintisan ini dipimpin oleh tetua adat suku Pak-Pak. Logang Berutu namanya. Dia dikenal sebagai orang yang disegani oleh masyarakat suku Pak-Pak. Karena Lobang Berutu ini dipercaya oleh suku Pak-Pak mewarisi ilmu leluhur mereka. Salah satu kelebihannya dia memiliki ilmu pukulan si gayung, ilmu penakut Raja Babiat,
dan dia mampu berkomunikasi dengan makhluk halus. Oleh pimpinan perusahaan, selain tugas utamaku sebagai penanggung jawab administrasi dan keuangan proyek, aku diberikan tugas tambahan untuk mengadakan pendekatan kepada masyarakat suku Pakpak melalui tokoh-tokoh adatnya. Karena menurut masyarakat Pakpak, setiap bukti di Kuta Tumba ini telah dikuasai oleh masing-masing pengetua adat. Bukit Ular yang dikuasai oleh tokoh adat Lobang Berutu, Bukit Sudung Babia dikuasai oleh tokoh atau pengetua adat Marga Solin. Bukit Batuni Pahatung dikuasai oleh pengetua adat Marga Buang Manalu. Setiap bukit yang akan diterobos untuk pembuatan jalan harus dilepas secara adat dengan cara menabusi kepada pengetua adat yang menguasai bukit tersebut. Untuk mendapatkan izin dari pengetua adat inilah perlu pendekatan yang betul-betul mengena pada tokoh adat tersebut. Sehingga tanpa rintangan apabila pengetua adat sudah berkenan, maka perusahaan dapat melaksanakan pembuatan jalan dan membabat hutan di sekitarnya. Apabila salah mengadakan pendekatan atau kurang berkenan di hati pengetua adat, maka jangan harap pekerjaan pembangunan jalan akan berjalan lancar. Pasti ada aja aral atau halangan yang menghadang. Misalnya pernah terjadi pada tempat lokasi pekerjaan akan terus-menerus setiap hari hujan, atau tiba-tiba saja bukit yang sedang dikerjakan longsor menimpa para pekerja. Belum lagi gangguan dari makhluk halus penunggu bukit yang setiap malam menteror para pekerja dengan hal-hal aneh dan tidak masuk akal, seperti sakit kejang-kejang yang tiba-tiba menimpa para pekerja. Sebelum memulai pekerjaan pembangunan jalan, terlebih dahulu diadakan acara adat. Acara ini biasanya diakhiri dengan melepas pasang ayam hitam mulus. Ayam ini setelah dilepas langsung masuk ke dalam hutan, seperti ada yang menghalaunya. Anehnya, apabila para penghuni atau leluhur yang menguasai bukit berkenan dan mengizinkan, maka pekerjaan pembangunan jalan tersebut, sepasang ayam hitam mulus tadi akan senantiasa mengikuti dan menunggu para pekerja. Anehnya lagi, tidak ada seekor binatang buas pun yang berani mengganggu ayam hitam tersebut. Waktu itu pekerjaan membangun jalan pada bukit pertama dan kedua dapat dilalui dengan mulus. Tetapi ketika akan menerobos bukit ketiga yang namanya Bukit Ular, yang terkenal paling angker, konon menurut sejarah suku Pakpak, Bukit Ular itu bukan bukit biasa. Bahkan menurut Lobang Berutu, sebagai penguasa bukit ini secara adat dahulu kala adalah penjelmaan seekor ular raksasa yang membeku menjadi batu dan menyatu dengan tanah dan akhirnya dikenal sebagai Bukit Ular. Ular raksasa ini konon menurut cerita yang melegenda adalah jelmaan dari seorang pertapa sakti yang berperang dan berusaha mengalahkan babi raksasa yang selalu mengganggu penduduk kerajaan. Oleh Raja Pertapa Sakti tersebut dimohon pertolongannya untuk membunuh si babi raksasa yang selalu merusak perkampungan rakyat kerajaan. Dan akhirnya setelah bertempur selama 7 hari 7 malam,
Petapa sakti yang berubah dirinya menjelma menjadi seekor ular dalam perkelahian dan mengalahkan babi raksasa. Babi raksasa itu mati terbunuh dalam cengkraman mulut ular atau naga raksasa. Dengan terbunuhnya babi raksasa itu, sang pertapa bermaksud untuk merubah dirinya kembali. Tetapi sayangnya, Tuhan berkehendak lain. Dia tidak bisa kembali ke wujud semula. Sang pertapa yang berwujud naga raksasa itu melanjutkan tapanya di tempat itu juga. Setelah melalui proses waktu yang cukup lama, naga raksasa yang membujur dan melingkar sebesar bukit itu atas kehendak Tuhan berubah menjadi bukit baru yang menyatu dengan tanah. Seperti pada bukit pertama dan kedua, pada bukit ketiga yang dikenal dengan nama Bukit Ular ini juga, sebelum diterobos untuk pembuatan badan jalan, diadakan acara mahabusi, pelepasan secara adat dari keluarga Lobang Barutu kepada pemimpin proyek pembangunan jalan telah dilakukan dengan ditandai dengan penanaman 2 kepala kambing. Sedangkan daging kambing tersebut telah dibagi-bagikan kepada tetua marga Barutu. Pada bukit pertama dan bukit kedua, acara adat manabusi yang diakhiri dengan melepaskan 2 ekor ayam hitam mulus ke dalam hutan di kawasan bukit berjalan lancar. Ini ditandai dengan 2 ekor ayam hitam mulus tersebut. Begitu dilepaskan, seperti ada yang menghalau langsung masuk ke dalam lebatnya hutan. Tetapi pelepasan ayam hitam mulus kali ini mengalami kegagalan. 2 ekor ayam hitam mulus itu memang benar melangkah menuju bukit. Tetapi ketika 2 ekor ayam hitam sudah sempat di pinggir hutan bagian dari bukit itu, tiba-tiba seperti ketakutan yang luar biasa. Kedua ekor ayam hitam mulus itu lari tunggang langgang balik ke arah tempat upacara adat dilaksanakan dan diam di hadapan ketua adat. Pak, sebaiknya pembuatan jalan ini dialihkan ke tempat lain. Jangan menerobos bukit ular ini, karena penunggunya atau penguasa bukit ular ini tidak mengizinkan, walau untuk pembuatan jalan, ujar ketua adat kepada pimpinan proyek dan kepada penulis. Begini saja, kita coba saja dulu pembosan bukit ular ini. Karena kalau kita arahkan ke tempat lain, maka selain memakan waktu lama, juga biayanya terlalu besar. Jadi apapun resikonya, besok penerobosan ini harus kita mulai, kata pimpinan proyek. Setelah kejadian siang hari itu, Lobang Barutu, mengetuai adat yang menguasai Bukit Ular secara adat itu menemuiku. Malam ini perasaanku tidak enak. Mungkin esok akan terjadi sesuatu apabila kamu mendengar suara yang aneh dari arah Bukit Ular itu, maka tolonglah kamu cepat datang ke saya. Mungkin engkau akan menyaksikan kejadian yang belum pernah kamu lihat selama ini, katanya mengingatkan. Pagi itu seperti hari-hari sebelumnya. Semua karyawan tetap siap di posnya masing-masing. Di tengah suara deruan mesin yang sibuk melakukan tugas pekerjaannya, masing-masing tiba-tiba terdengar suara raungan dahsyat menggema dan menggetarkan seantero hutan dan bukit ular tersebut. Aneh, ini bukan suara auman si raja hutan, harimau Sumatera, dan bukan pula suara lengkingan gajah berbelalai panjang.
Tetapi seperti suara raungan kemarahan. Tetap raungan binatang, apa kok suara raungannya dahsyat itu? Berpikir sampai di situ, aku teringat pesan pengetua adat Lobang Barutu tadi malam. Ya, aku harus cepat pergi ke Bukit Ular. Disitulah sumber suara itu berasal. Aku minta tolong kepada karyawan bawahanku untuk memanggil supir dan membawaku pergi ke lokasi penerobosan jalan di Bukit Ular. Kamu dengar suara raungan tadi? Tanyaku pada seorang sopir setelah berada di ruangan kerjaku. Terdengar jelas sekali, Pak. Katanya agak tegang. Nah, kalau begitu mari kita berangkat sekarang juga menuju Bukit Ular. Kami bergegas meninggalkan barak. Ketika kendaraan yang membawaku itu sampai pada lokasi pekerjaan pembuatan jalan yang sedang dikerjakan ke arah dekat Bukit Ular, para pekerja banyak yang menghentikan kegiatannya. Padahal jam istirahat belum sampai waktunya. Mereka berlari-lari kecil menuju Bukit Ular. Salah seorang mandor yang mengawasi pengerjaan menghentikan mobil yang sedang membawaku. Pak, berhenti sebentar, katanya sambil mendekati mobilku. Ada apa sih? Namanya Nasib. Kok kalian semua menuju Bukit Ular? Kataku ingin tahu apa yang terjadi. Anu Pak, Pak Baruju sedang berkelahi dengan seekor harimau besar. Hah? Aku terbelalak heran. Aku penasaran ingin melihat apa yang terjadi sebenarnya. Ketika sampai di Bukit Ular, aku segera turun. Dan wah, benar-benar hebat. Ini baru pemandangan atau tontonan yang sangat langka. Dari jarak kurang lebih 50 meter, pada lekuan bukit, Lobang Barutu sang pengetua adat sedang berkelahi melawan seekor harimau belang yang lebih besar dari harimau Sumatera. Setelah kuperhatikan, harimau belang itu selain sangat besar, harimau itu tidak seperti harimau umumnya. Dari mulut, kepala sampai pada ekor, memang seperti harimau biasa. Tetapi ketika kuperhatikan pada bagian janggutnya, ternyata yang tumbuh bukan bulu janggut harimau. Tetapi janggut itu menjuntai panjang ke bawah berwarna putih seperti bulu janggut manusia. Ya, harimau itu berbulu janggut manusia. Anehnya lagi, harimau berbulu janggut manusia itu cara berkelahinya bukan mencakar atau menerkam, tetapi dengan gerakan menampar dan menendang. Perkelahian antara harimau belang dan Lobang Barutu itu betul-betul hebat. Saling menampar dan menendang dan saling menindih sampai ke cerukan bawah bukit. 1 jam kemudian akhirnya sang harimau berhasil mengalahkan jurus-jurus sang pengetua adat. Sang harimau berhasil melempar pengetua adat ke atas. Kemudian disambut oleh punggung harimau dan hebatnya sang pengetua adat jatuh terduduk di punggung harimau belang itu. Menghadapi peristiwa yang menegangkan itu untuk beberapa saat, kami semua terperangah dan tidak tahu harus berbuat apa. Kemudian setelah itu, pimpinan proyek yang sudah dari awal kejadian berada di tempat itu memerintahkan para mandor agar mengerahkan anak buahnya masing-masing untuk mencari sang pengetua adat yang dibawa lari harimau aneh tadi. Bapak, tolong untuk keselamatan kita semua, jangan Bapak cari pengetua adat kita.
nanti akan semakin membuat marah leluhur kami, penunggu bukit ular itu. Saya yakin pengetua pasti akan kembali. Sambil menunggu kembalinya pengetua, tolong semua pekerjaan menerobos pembuatan jalan di Bukit Ular ini dihentikan, kata seorang kerabat Lobang Barutu. Malam harinya setelah kejadian siang hari itu, setelah selesai sholat isya, pintu kamarku diketuk orang. Mendengar ketukan ini, aku langsung bergegas menuju pintu dan membukanya. Dan ya Allah, ternyata di depan pintu berdiri sosok tubuh. Setelah ku amati sosok tubuh tadi, rupanya si pengetua adat Lobang Barutu yang tadi siang dibawa lari ke dalam hutan oleh harimau aneh. Setelah ku persilahkan duduk tanpa basa-basi, dia langsung mengatakan padaku bahwa dia besok pagi akan menghadap pada pimpinan proyek agar pekerjaan penerobosan pembangunan di Bukit Ular dihentikan, apapun alasannya. Munculnya harimau aneh itu memberi tanda peringatan kepada kita semua agar kita tidak mengganggu Bukit Ular ini. Ini sesuai dengan pesan dari datuk leluhur kami. Setelah saya dibawa ke tempat tinggalnya di sebuah goa yang tersembunyi karena diselimuti tabir gaib yang tidak akan bisa dikunjungi oleh siapapun kecuali atas seizin datuk leluhur kami tersebut. Maaf Pak Mengetua, apakah Bapak maksudkan datuk leluhur itu adalah harimau yang berkelahi dengan Pak Pengetua tadi siang? Tanyaku ingin tahu. Tepat sekali dugaanmu. Tetapi itu merupakan salah satu leluhur kami yang diutus untuk memberi peringatan dan menjemputku. Yang menjadi ketua leluhur kami tersebut adalah yang memperdengarkan suara raungan dahsyat yang menggunakan seluruh bukit dan hutan tadi siang. Dia adalah jelmaan dari ruh sang pertapa sakti, katanya membenarkan pertanyaanku. Setelah terdiam beberapa saat, dia mulai bercerita. Begini, seperti pada waktu acara Manabusi dilaksanakan di Bukit Ular, bahwa dengan larinya 2 ekor ayam hitam yang ketakutan balik ke arah upacara, saya mengatakan kepada pimpinan proyek kita bahwa penguasa Bukit Ular tidak mengizinkan kalau bukit itu diganggu. Dan saya sarankan agar penerobosan diarahkan ke tempat lain. Pada hari kejadian peristiwa itu, ketika pekerjaan akan dimulai, saya juga memperingatkan kembali agar pekerjaan penerobosan di Bukit Hutan Ular itu tidak dilakukan. Akan tetapi, pimpinan proyek kita tetap bersikeras agar pekerjaan segera dimulai. Bulldozer, alat penerobos pembuatan badan jalan pun mulai mengarahkan mata pisaunya ke bagian bukit yang akan dibuat badan jalan. Mata pisau bulldozer tidak berhasil masuk ke dalam tanah atau bukit. Berkali-kali diulang, namun hasilnya tetap nihil. Pada saat itulah kurang lebih 1 jam 10 siang hari itu tiba-tiba terdengar suara raungan dahsyat yang menggetarkan seantero bukit. Walaupun suara raungan tadi bukan suara auman harimau, tetapi yang muncul mendekati operator bulldozer yang sedang meneliti keadaan tanah adalah seekor harimau belang yang besarnya melebihi harimau biasa yang paling besar sekalipun. Maka melihat kejadian ini tanpa pikir panjang, saya langsung melompat menghadang harimau tadi. Dan seperti Anda saksikan tadi,
Kami berkelahi sampai lebih 1 jam. Sebenarnya harimau itu bukan sungguh-sungguh untuk mencelakakan saya. Tetapi begitulah kebiasaannya kalau dia sedang kesal kepada saya yang tidak menghiraukan peringatannya. Pengetua adat menutup kisah yang dialaminya. Hujan terus mengguyur kawasan proyek itu, bagai tiada hari tanpa hujan. Tanah longsor di sana di sini. Kayu long yang tertumpuk pada tempat pengumpulan kayu tidak dapat diangkut ke tempat industri pengolahan kayu. Menghadapi situasi demikian, akhirnya perusahaan memutuskan untuk menarik semua staf dan karyawan dan semua sarana dan peralatan untuk ditempatkan ke tempat lain. Demikianlah cerita misteri di atas. Semoga saja teman-teman bisa mengambil hikmah yang baik dan meninggalkan hal-hal yang buruk. Terima kasih.